Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Sudah dari 2018, teman-teman mungkin ada yang sampai sekarang masih menggunakan Asus ZenFone Max Pro M1 dan sudah mulai banyak mengeluh di sektor baterai, terus performa, dan sebagian lagi masih ada yang bilang kok saya aman-aman aja ya. Nah, kali ini saya mau membahas kabar masih ada update apa enggak sih. Jadi kalau kita lihat spek dari Asus ZenFone Max Pro M1 itu menggunakan Snapdragon 636 yang menurut saya itu sudah cukup oke di tahun 2018 dan sampai sekarang kalau digunakan untuk kegunaan menengah atau gunaan medsos dan game-game ringan itu masih sangat oke. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan kamera 16 megapiksel ya untuk yang varian RAM 6GB dan 13 megapiksel untuk varian yang 4 atau 3GB. Itu kamera yang menurut saya di RAM 6 itu dia sangat impresif ya untuk hasilnya, terutama kalau kalian pasangkan dengan Gcam, karena Gcam di Asus ZenFone Max Pro M1 itu sangat-sangat banyak dan kalian bisa memilih mana yang cocok. Config-nya juga banyak, jadi kalau kalian cek di YouTube itu pembahasan tentang Gcam di Asus ZenFone Max Pro M1 itu sangat-sangat membludak ya. Dan itu cukup positif buat teman-teman yang mungkin tidak puas dengan hasil kamera bawaan. Kita tahu sendiri kamera bawaannya itu dari interface-nya memang kurang menyenangkan. Terus kalau dilihat dari hasil gambarnya, terutama di kondisi malam hari, itu sangat-sangat tidak sesuai ekspektasi lah ya. Jadi kalau kalian yang mungkin suka oprek ini itu ya wajib pakai Gcam ya. Gcamnya itu juga kalau saya sarankan sih di Android 9 yang pilihannya banyak. Di Android 8 itu sangat sedikit, memang sistemnya stabil, dan di Android 10 itu enable camera to app-nya sudah aktif tetapi Gcam-nya banyak yang tidak sesuai dan force close lah intinya. Nah, kali ini saya mau bahas bagaimana perkembangan terbaru Asus ZenFone Max Pro M1 yang sudah beberapa bulan dilewati. Ini di luar dari kebiasaan, dimana Asus itu biasanya ngasih update maksimal 2 bulan ya. 2 bulan dari update sebelumnya itu ada udah muncul patch update terbaru. Tapi sampai sekarang, teman-teman bisa tahu, kalian cek di websitenya Asus juga masih mentok di kalau Android 10 di build 438 dan kalau Android 9 atau Pie itu di build 087. Kalau dilihat dari kebiasaannya atau OS bawaannya, Asus ZenFone Max Pro M1 ini kan berangkat dari Android Oreo 8.1, lalu mendapat upgrade besar itu 2019-an lah kalau nggak salah ya. Itu upgrade ke Android Pie. Nah, sampai sekarang Android Pie-nya masih di build 087 dan belum mendapatkan update official yang stabil ke Android 10. Jadi buat yang nanya apakah Android 10-nya itu udah resmi, kalau resmi ya resmi, tetapi masih belum stabil. Masih kalau bisa dibilang masih beta version atau Asus menyebutnya developer version karena masih ada beberapa bug yang bisa ditemukan, mulai dari isu baterai yang kalau awal-awal pakai kalian install dari misalnya dari build 087 kalian update ke 438, 2-3 hari itu biasanya aman-aman aja untuk urusan baterai ya. Paling screen on time-nya itu menurun dari Android Pie. Biasanya kalian di Android Pie itu bisa dapat 8 jam atau 9 jam, maka di Android 10 kalian harus puas di angka 7 jam. Dimentok-mentokin sampai baterai habis itu ya 8 jam itu udah maksimal, baterainya kadang udah mau 0%. Jadi itu pilihan ya, kalau pengen yang merasakan user interface di Android 10 ya silakan, tapi dengan konsekuensi seperti itu. Jujur aja waktu saya pakai Android 10 di Max Pro M1 itu memang terasa sedikit panas ya untuk dari aktivitas HP yang mungkin hanya untuk scroll Instagram, nonton YouTube, kadang sedikit anget. Apalagi kalau buat main game itu lebih nyaman di Android Pie. Kalau saya seperti itu. Lalu untuk baterai, nah ini yang kasus menarik. Jadi untuk kalian yang sudah pakai dari 2018 atau 2019, mungkin ini adalah tahun-tahun yang tahun-tahun berat nih. Kalian mau mempertahankan HP dengan ganti baterai atau beli HP baru. Kalau saya mungkin udah
ganti ya. Saya juga udah ganti beberapa kali. Ini saya sudah pakai Sony Xperia XZ2. Walaupun ini baterainya tidak lebih baik dari Max Pro M1, tapi memberikan performa yang sedikit lebih baik. Ya, kalau sekarang teman-teman yang lain itu sudah pada mengeluhkan baterainya itu kembung, layarnya ngangkat, itu wajar ya. Jadi kalian gak usah takut, gak usah panik, tinggal beli aja. Di beberapa marketplace itu ada, dan merek-merek memang nggak bakal dapat yang ori. Merek-merek tertentu aja kayak Sidol, Raki Panda, Fish itu yang sudah banyak dicoba dan dipakai. Saya nggak tahu yang terbaik yang mana dari ketiga merek itu, karena saya sendiri belum sempat menggunakan Max Pro M1 sampai ganti baterai. HP-nya yang punya saya yang beli baru itu masih dipakai adik saya, dan sampai sekarang belum mengeluhkan tentang baterai. Mungkin karena penggunaannya normal dan tidak sampai over maksudnya penggunaan over itu ngegame sampai berjam-jam itu enggak, karena hanya digunakan untuk misalnya sekolah online, terus Zoom meeting seperti itu. Jadi ya mungkin itu membawa umur HP sedikit lebih panjang. Ya mungkin 1 tahun lagi atau 5-6 bulan lagi udah mulai kerasa sih. Terus 2 teman saya yang ada di kantor yang masih pakai Max Pro M1 juga sampai saat ini dari mereka beli belum ada isu baterai. Hanya beberapa isu itu yang aneh-aneh menurut saya, yang saya nggak kepikiran adalah nggak bisa hapus kontak. Jadi kontak di akun Google itu udah dihapus, terus di telepon udah dihapus, besoknya ada lagi gitu. Mungkin itu masalah disinkronisasinya aja. Terus yang satunya lagi itu memang sudah ada yang baterainya kembung. Jadi memang udah harus waktunya sih kalau menurut saya. Kalau dilihat dari beberapa desain yang ada di Max Pro M1 saat ini, memang ini udah, kalau dilihat sekarang ya itu udah ketinggalan. Tapi kalau buat teman-teman yang memang baru beli, it's okay karena masih bisa dipakai, berfungsi dengan baik, merupakan HP dengan ya performa yang kalian dapat dengan harga yang kalian bayarkan itu sesuai menurut saya sih. Kalau Max Pro M1 kalian dapat unit baru. Kalau sekarang nih, pasaran sekarang di kota Semarang ya, di tempat saya merantau saat ini, unit secondnya itu udah jarang banget. Saya nyari kemarin, sengaja nyari iseng-iseng beli Max Pro M1 yang 332 yang harganya cukup murah. Ternyata unitnya susah banget dicari. Berbeda dengan 2-3 bulan yang lalu, unitnya sangat banyak, dan juga yang jual barunya itu masih ada. Sekarang udah nggak ada, tapi harganya memang udah turun banget sih. Dari yang awalnya itu harga second yang 464 itu 1,4, 1,5, sekarang ada yang jual 1,3. Lalu yang 664 itu ada yang jual 1,5, 1,6. Kan kalau sekarang nyari yang 332 atau 464 itu udah susah. Bahkan Max Pro M tuh nih, saya yang dari dulu nyari second-nya hampir selalu menemukan unit yang harganya masih mahal, dan itu unitnya jarang banget bisa ditemukan. Malahan kalau HP Asus itu sekarang banyaknya Zenfone 5 ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang pengen update atau pengen upgrade HP-nya ke tipe lain setelah lama menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1, saran saya sih tidak harus Asus terus ya, karena kita tahu sampai sekarang Asus tidak mengeluarkan seri entry level atau mid range-nya lagi. Dia fokus di Zenfone 6, Zenfone 7, lalu di ROG Phone 5. Nggak tahu isunya waktu itu Asus Zenfone Max Pro M3 itu akan keluar, tapi sampai sekarang nggak ada kabar, dan sudah diklarifikasi bahwa mereka lebih fokus ke ke kelas-kelas flagshipnya mereka. Jadi ya ada Redmi Note 10 ini yang menurut saya cukup menggemparkan ya dunia per-HP-an, karena dia dengan spek seperti itu, dengan desain dan layar yang wow, tapi dengan harga yang sudah pasti kita tahu kebiasaannya itu Xiaomi memang beri harga yang tidak masuk akal. Meskipun saya udah coba Poco M3 kemarin, ya memang harganya sangat murah ya, tapi unitnya sangat susah dicari. Itu kebiasaannya juga, itu barang-barang goib seperti itu. Nah, itu mungkin ini ulasan terakhir saya terhadap Asus Zenfone Max Pro M1.
ke depan, misalnya teman-teman pengen bertahan di Max Pro M1 itu bagus. Mungkin saatnya kalian belajar untuk oprek, kalian belajar untuk nyari-nyari firmware atau custom ROM yang sesuai dengan keinginan kalian. Karena Max Pro M1 ini menurut saya komunitasnya sangat besar, terus custom ROM-nya sangat banyak. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Yang jelas, saran saya juga jangan terlalu sering, meskipun banyak itu, jangan terlalu sering gonta-ganti firmware atau custom ROM, karena nanti eMMC-nya kena atau modul memori internal itu bisa rusak. Ya, saya nggak tahu penyebab secara teksnya bagaimana, tapi banyak yang sudah kejadian seperti itu. Ya harus hati-hati aja, HP dirawat dengan baik. Saya sebagai orang yang tiap hari menggunakan HP ya untuk bekerja, untuk main game dan lain-lain, selalu menggunakannya dengan normal sih. Karena ada beberapa yang dia game addict ya, terutama game yang gamer banget. Itu memaksa HP-nya sampai mentok, kadang main game sambil ngecas. Itu kebiasaan yang sangat buruk menurut saya. Selain kesehatan kita nggak terjaga dengan baik, HP juga kesehatan baterainya nggak terjaga dengan baik. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini, memantau channel ini untuk bertanya-tanya atau memberi informasi tentang Asus ZenFone Max Pro M1. Jadi buat kalian yang masih bertanya, silahkan bertanya via DM Instagram atau via komentar. Kalau saya sempat untuk ngeceknya, saya akan balas sebisa saya. Dan untuk beberapa ke depan mungkin nggak akan ada lagi video Max Pro M1 karena bingung udah mau bahasnya mau apa lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.